saya nggak tahu nih kenapa. Oh, bisa udah. Iya, Bisa. Pak, ini. Wah, barusan bisa ini dari tadi saya klik nggak mau gitu. Oke, alhamdulillah. Sinyalnya Pak. Oh, bisa jadi ya. Jadi tadi ya, jadi tambahan kami silahkan. Tadi saya mendengar Mbak Puput menceritakan observasinya ada anak-anak kelas 1 dan 2 yang tidak bisa membaca. Maka kalau nanti dibuatkan program, gimana caranya bisa mengupgrade kemampuan literasi membaca anak-anak kelas 1 dan kelas 2. Sebagaimana kita ketahui kelas 1 itu kan sudah wajib untuk bisa membaca begitu ya. Nah, itu penting sekali. Itu observasi awal sehingga kita tahu di mana kelemahan anak-anak, kita bisa meningkatkan. Oke. Itu ya, jadi saran saya tambahkan program begitu, nanti tambahkan juga jam pelajaran sesuai dengan kesepakatan bersama antara kepala sekolah dengan guru. Bisa nggak nih kita nambah 30 menit misalkan di awal masuk kelas atau di akhir masuk kelas. Jadi nanti kalau jam 11 dari sekolah selesai, kita minta tambahan sampai jam 12 begitu sholat zuhur, nah, baru nanti anak-ananya baru bisa pulang. Saya kira seperti itu, Mbak. Oke, Mbak Puput ya. Baik, nanti tolong yang saya sampaikan diinikan, dicatat. Oke, terima kasih Mbak Puput, bagus. Silakan Mbak Rista dulu, yuk. Iya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan Mbak Puput sudah menyampaikan yang tentang pembelajaran literasi yang berdasarkan observasi kami juga setelah wawancara dengan Bapak Ibu guru di SDN 2 Tumpak Pelem itu juga ada kurangnya numerasi di SD tersebut. Dalam arti anak kelas 1, kelas 2 itu juga masih banyak yang bingung tentang penjumlahan dan juga pengurangan. Untuk solusinya, kami berencana akan membuat program kerja semacam media, Pak, media pembelajaran. Soalnya di situ juga guru-guru itu belum begitu menggunakan media pembelajaran. Mungkin dengan menggunakan media pembelajaran, anak-anak juga menjadi lebih paham dan juga lebih tertarik tentang materi penjumlahan dan juga pengurangan. Media pembelajarannya itu seperti contohnya tangga penjumlahan, Pak. Ya, terus? Dan untuk selanjutnya yang kami observasi itu adalah administrasi sekolah, yaitu tentang perpustakaan di SDN 2 Tumpak Pelem. Perpustakaan di SDN 2 Tumpak Pelem itu sudah baik dan juga bagus. Buku-bukunya juga sudah banyak. Tetapi belum tertata rapi dan juga belum ada penomoran buku, Pak. Jadi itu belum administrasi ya? Ya, administrasi. Jadi juga belum dimanfaatkan dengan maksimal. Oke, baik. Saya mau komentar dulu. Baik. Tolong dicatatkan dua hal itu tadi observasinya ya. Antara pembuatan media pembelajaran dengan penataan administrasi. Saya kira itu sudah bagus. Nanti bisa dibuatkan program penunjang agar dapat membantu media pembelajaran. Tentu nanti dimusyawarahkan bersama teman-teman. Nah, nanti untuk media pembelajaran saya kira juga tidak jangan sampai cuma satu ya, tapi bisa dibuat beberapa gitu ya. Bisa nanti berkelas dibuatkan tiga atau mungkin artinya begini, jangan sampai satu ya, sehingga nanti bisa dipakai untuk lama, jangka waktu lama begitu ya. Itu saran saya untuk yang media pembelajaran sudah bagus. Kemudian yang kedua tentang administrasi, ya betul, administrasi di SD ini kemarin saya juga sempat melihat sekilas ya, itu cuma ada satu lemari ya yang ada di mana? Cuma ada satu lemari tuh yang ada di belakang lemari kepala sekolah ya, dan itu sepertinya belum ada penataan. Kan nanti bisa dibuat semacam ya, alam-asalan, torik sama yang lainnya. Ya, masuk dulu aja, torik masuk dulu aja, nanti tetap ke sana sambil ditutup gitu nggak masalah ya, sambil di-unmute begitu. Biar nanti laporannya enak nih, 5 orang gitu kan, biar kelihatan. Masa 5 orang laporannya cuma 4 orang kan nggak lucu juga. Torik cepat masuk, satu lagi si Rijal cepat masuk. Nanti biar kalau di screenshot sama yang lainnya biar ada laporan ya. Oke, nah jadi nanti ada manajemennya juga ya, manajemen untuk administrasi tata letak dari dokumen. Itu ya Barista ya. Nanti tolong dicatat di notulensi pada siang hari ini, terutama yang kami sampaikan tadi. Baik, terakhir perempuan, itu Wulandari, silakan Wulan.
Iya baik Pak, saya Malini. Untuk hasil observasi kami selama hitung dulu, saya kan kebetulan masuk yang kelas 4. Nah, di kelas 4 itu masih ada anak itu yang kan di kelas 4 itu diharuskan bisa menulis tegak bersambung, tapi masih ada anak itu yang belum bisa menulis tegak bersambung, belum lancar. Kan di dalam kelas itu ada semacam dia tulisan, contoh tulisan tegak bersambung itu masih harus melihat, terus belum lancar nulisnya. Nah, itu dari kami memberikan solusi, mencoba mengadakan kegiatan itu yang seperti pelatihan menulis tegak bersambung. Nanti yang belum lancar itu kami dilatih menulis dengan mungkin buku, contoh buku kan seperti itu ada. Nah, kemudian nanti bisa seperti yang tadi itu latihan jari matika juga untuk numerasi itu nanti kalau sebenarnya mereka sudah lancar kan untuk bisa kami adakan mungkin lomba untuk mereka, jadi mereka merasa latihan jari matika sama menulisnya itu bisa istilahnya kayak Oke. Baik, Mbak Ulan dari sip. Diapresiasi dikasih lomba. Ya, sip. Oke, bagus. Mereka akan juara kan juga bisa menambah aku lebih belajar menulis, berhitung, membaca seperti itu. Bagus. Selain itu selain itu kan kemarin itu kami juga melihat di bagian UKS-nya, di administrasi UKS itu di dalam UKS itu masih jadi satu dengan dapur. Jadi belum tertata dengan rapi gitu, walaupun sudah ada pembatasnya, tapi itu masih belum tertata rapi. Terus kami itu berencana untuk sedikit lebih menata bagian UKS-nya. Jadi nanti kalau semuanya ada yang, ya semoga saja tidak ada yang sakit di sekolah, itu bisa lebih merasa nyaman gitu kalau semuanya istirahat di situ. Terus setelah itu juga di dalam perpustakaan itu ada ruang kosong sebenarnya, cuma masih isinya itu masih sangat berantakan. Di dalam situ juga masih ada buku yang belum tertata di rak-rak perpustakaan itu. Nah, kami juga berencana untuk menatanya, selain memberi penomoran itu juga menata itu dan juga membersihkan ruang kosong itu, jadi biar lebih tertata juga gitu. Oke, baik. Oke, ada 3 poin yang saya tangkap dari Mbak Ulan. Yang pertama terkait dengan literasi menulis ya, kemampuan kecakapan dalam menulis yang masih kurang. Yang kedua, nanti ada semacam perlombaan begitu untuk dapat meningkatkan motivasi mereka begitu. Yang ketiga terkait dengan UKS. Oke, terkait dengan UKS, maka teman-teman di sini kalau bisa betul-betul dicek UKS standar UKS-nya SD itu seperti apa. Misalkan, ruangannya seperti ini, ada semacam tempat tidur, ada apa dan sebagainya. Itu nanti perlu kita komunikasikan. Nanti mungkin kita bisa membuatkan proposal, Mbak. Jadi kita bisa buat proposal. Jadi nanti gini, untuk membangun UKS itu kan juga butuh dana besar ya. Maksudnya saya khawatir kalau nanti pakai uang kalian atau uang swadaya kalian itu tidak mencukupi, maka baik sekali kita buatkan proposalnya ya seperti ini, nanti kita ajukan ke dinas kesehatan gitu ya, dinas kesehatan Ponorogo, sehingga nanti ada interaksi. Nah itu kita bisa seperti itu. Atau nanti kalau mungkin temennya di sini bisa menghubungi CSR Bank dan sebagainya, itu nanti kita bisa hubungkan seperti itu. Oke? Jadi teman-teman di sini jangan cuma berpikir sendiri, tidak. Kita link, kita punya jaringan gitu. Nah, Mbak Puput, Mbak Rista, Mbak Ulan, Torik misalkan punya link kemana, lembaga mana, misalkan ke Lajis PLN. Nanti kita bisa mengkombinkan seperti itu. Gitu ya. Itu menurut saya yang UKS tadi ya, Mbak Wulan dari ya, udah bagus. Kemudian terkait dengan perlombaan, saya kira begini, jangan cuma lomba nulis saja, tapi nanti kalau bisa, mungkin dibuat per 3 bulan, atau nanti di akhir kalian mau selesai begitu, ada lomba yang mengukur semuanya. Ya lomba menulis, lomba membaca, lomba apalagi kira-kira yang terkait dengan kemampuan SD begitu ya. Berhitung, ya lomba hitung. Nah, itu nanti kalau bisa dibuat satu perlombaan begitu, 1 hari atau 2 hari yang mencakup seluruh
kemampuan literasi yang memang dibutuhkan oleh anak SD. Tapi diumumkannya dari sekarang, gitu. Diumumkannya dari sekarang. Tapi tentu nanti dibuat dulu sebelum disosialisasikan perlombaannya kapan, dibuat matang dulu tornya atau term of reference-nya. Gitu ya. Catatan saya nanti tolong dicatat nih yang saya sampaikan. Nanti rekaman juga saya sampaikan ke grup. Ini Rizal belum bisa masuk ya. Soalnya kalau Rizal masuk, kita screenshot, saya terakhir mau ngasih sesuatu, terus kita selesaikan. Kita meeting gak usah lama-lama ya, maksimal 30, maksimal 40 menit lah ya. Nah, oke, coba Torik Rizal minta turun masuk coba, biar lengkap dulu. Nanti kalau di screenshot kan enak. Oke, terakhir ya tadi literasi menulis ya. Saya kira sama seperti membaca ya. Menulis juga menjadi standar untuk kelas 2 sepertinya. Kelas 1 sudah bisa baca, kelas 2 menulis. Nah, ini kalau kelas 2 belum bisa baca, belum bisa nulis, ini repot juga. Maka tentu kita perlu mencari strategi, mencari pendekatan, dan mencari waktu yang pas agar dapat mereka mengembangkan dan meningkatkan kemampuan literasi menulis dan literasi membaca mereka. Saya kira itu. Oke, ada pertanyaan yang lain? Kalau nggak ada, kita segera akhiri. Oke, Rizal mana Rizal? Coba Rizal suruh masuk dulu. Torik. Rizal ada? Mana Rizal? Kalau nggak ada, nanti saya tulis izin begitu, nggak masuk. Ya sudahlah. Kayaknya masih sibuk. Masih Pak, ini belum dibalas. Ya sudah, biarin saja. Memang sibuk saja. Kalau itu silakan di screenshot ini yang ada di screenshot. Torik bisa dianukan nggak? Dilihat mukanya nggak tuh Torik itu? Nah, ini ya. Oke, silakan di screenshot masing-masing. Oke, di screenshot masing-masing nanti dimasukkan dalam laporan. Ya, gitu ya. Oke, terakhir gini. Sekian banyaknya hal yang tadi sudah teman-teman canangkan, tolong dimasukkan ke dalam sebuah jadwal yang berurutan. Jadi saya ingin melihat nanti ada semacam jadwal dari mulai kalian penugasan sampai selesai gitu ya. Acara ini jadi ada rondonnya begitu selama 5 bulan. Nanti tolong musyawarah dan dibuat. Ya. Jadi ada tadi misalkan latihan ini, latihan itu, bahkan nanti ada semacam monitoring dan evaluasi capaian program ya. Jadi nanti ada capaian program per 2 minggu. Nah, ini siapa ini yang masuk ini? Jadi ada yang masuk kayaknya. Oh, udah 6 orang ya. Udah 6 orang ini sudah masuk. Sebentar. Kita tunggu yang masuk ini. Oke, sudah 6 orang, bagus. Terima kasih. Tolong semuanya di screenshot ulang. Ya, 6 orang ya, di screenshot ulang. Penting untuk laporan kalian soalnya. Ya, screenshot ulang. Kalau oke. Ya, akan di screenshot. Oke. Yuk kita foto dulu satu. Semuanya bisa dibuka 1, 2, 3. Oke. Ya. Nanti silahkan laporkan di log kalian. Oke. Terakhir tadi terima kasih banyak teman-teman semuanya ya. Jangan lupa dibuatkan timing table yang lengkap dari mulai penugasan sekarang sampai akhir masa kalian, dan dibuatkan per 2 minggu ada semacam capaian kinerja kalian. Itu apa? Misalkan target kalian minggu ini, minggu kedua ini, 3 ini, nanti per bulan juga dilihat. Minggu 1, 2, 3, 4 semuanya tertuliskan atau tidak. Nah itu, jadi nanti per bulan tolong ada terminal kecil begitu untuk termin kalian ya, sebagai monitoring dan evaluasi. Gitu ya teman-teman ya. Ya.
Jadi tolong semua dibuatkan. Nanti untuk notulasi ini yang pertama disebutkan deskripsi kegiatan, ya. Yang ketiga pemaparan dari masing-masing bagian begitu. Nanti untuk Torik sama Rizal tolong disampaikan, mereka juga tetap nulis ya apa observasi mereka begitu sama tindak lanjutnya ya. Jadi ada deskripsi kegiatan untuk hari ini, kemudian observasi kalian apa, temuan kalian di lapangan, kemudian RTL-nya bagaimana, tindak lanjutnya apa, dan terakhir komentar dari kami selaku DPL. Begitu ya. Jadi nanti dalam notulasi kalian tolong kalau bisa diselesaikan ya. Karena gini, karena di sistemnya itu harus ada pelaporan 6, jadi per minggu ya. Jadi per minggu. Jadi nanti Senin sampai Jumat ya. Nah, nanti kami di hari Sabtu akan mengecek seluruh logbook kalian. Kalau nggak Sabtu, hari Ahad kami harus ngecek seluruhnya, meng-approve. Kalau kami dari Ahad, kalau kami di hari Ahad, khawatir kalau ada revisi kalian nggak bisa ngerjakan. Jadi biasanya usahakan Jumat tiap hari sore itu segera membuat logbook gitu ya. Jadi nanti Sabtu pagi sudah kami cek semua. Kalau nanti ada revisi bisa diperbaiki hari Ahadnya, gitu ya. Nanti di hari Ahad atau enggak di hari Sabtu saya akan memulai sharing session seperti ini untuk ngecek perjalanan selama 1 minggu. Gitu ya. Isinya apa? Nanti isi notulensi tentu masing-masing berbeda ya. Nah, tadi penyampaian dari masing-masing deskripsi kegiatan, kemudian observasi tadi lapangan, dan ada rencana tindak lanjutnya bagaimana, termasuk yang kami sampaikan tadi. Ya, yang kami sampaikan tadi. Nah, untuk Torik sama Rizal, karena tadi nggak memaparkan, kalian tulis saja ya. Kalian tulis di grup biar nanti teman-teman bisa mengambil gitu. Terus terakhir saya mengingatkan, notulensinya jangan sampai sama satu dengan yang lainnya. Usahakan berbeda. Isinya sama, oke, tapi kan struktur katanya di parafase begitu ya. Yang saya di parafase agar berbeda. Sekira itu ya. Nanti saya tunggu notulensi singkatnya di sore siang atau sore hari ini yang kosong bisa segera ngerjakan dan dikirimkan ke grup gitu ya. Oke, ini saya lihat sudah lengkap. Ini silakan di screenshot lagi teman-teman yang sudah menginikan. Oke, semuanya di screenshot. Ya, oke, terima kasih banyak. Dan terakhir, saya ingatkan logbooknya dikerjakan, jangan tidak, karena itu syarat banyak hal ya, termasuk syarat lulusan kalian dan sebagainya. Ini semua saya pantau, saya nilai melalui logbook dan asesmen harian kalian masing-masing. Jadi tolong diagendakan nanti kalau nggak Sabtu, Ahad kita akan meeting seperti ini ya. Tapi saya usahakan di hari Ahad. Soalnya Sabtu kalian juga masih di sekolah dan Sabtu untuk saya mengecek logbook masing-masing. Kemudian logbook itu tidak mesti saya setuju langsung ya. Ada beberapa yang perlu revisi ya. Siapa yang revisi? Terus yang kemarin baru 2 orang, Puput sama Rista ya, yang Wulan, Rizal sama Torik belum ngisi logbook itu ya. Nah, tolong segera hari ini selesaikan karena hari ini terakhir. Afan, Ana sudah ngisi tadi malam. Oh ya, oke. Saya belum ngecek berarti. Jadi saya tunggu semua, nanti habis zuhur baru saya cek ya. Jadi tolong kalau bisa logbooknya siang ini selesaikan, habis zuhur saya cek gitu ya. Baik. Kalau saya kira itu, marilah kita tutup dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih semuanya. Jangan lupa yang tadi kami sampaikan. Mudah-mudahan acara antum di SD Tumpak Pelem berjalan dengan lancar. Salam saya ke Bapak Kepala Sekolah ya, dan juga ke guru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama ya semuanya.